Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Ya, CERN. Kalian pasti tahu dengan CERN, Lembaga Observatorium Fisika Partikel yang memiliki akselerator partikel terkuat di dunia, atau LHC. Bahkan, telah lama berembus kabar bahwa akselerator partikel yang dimiliki oleh CERN mampu membuat struktur lubang hitam. Benarkah demikian? Dan jika teman-teman bertanya pada Profesor Kardus, mampukah CERN menciptakan lubang hitam? Pastinya Profesor Kardus akan menjawab, bisa iya atau bisa juga tidak. Mengapa demikian ya? Dan kali ini Profesor Kardus akan menguraikan hal tersebut. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya dan menguraikannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, perilaku lubang hitam tak bisa kita lepas daripada pengaruh gaya gravitasi. Gravitasi merupakan salah satu gaya fundamental terlemah di alam semesta. Dalam mekanika klasik, gravitasi dijabarkan sebagai gaya tarik-menarik universal yang dapat diciptakan objek-objek bermassa besar. Namun, dalam relativitas umum, gravitasi dijelaskan lebih spesifik, di mana menurut teori relativitas umum, perilaku gravitasi dapat terbentuk ketika objek-objek bermassa besar melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Terdistorsi, kelengkungan ruang itulah yang kita sebut sebagai gravitasi. Tak hanya itu, beberapa tahun setelah ditemukannya teori gravitasi oleh Einstein, seorang fisikawan Jerman, yakni Karl Schwarzschild, menciptakan solusi eksak untuk persamaan medan Einstein. Ia membuat persamaan jari-jari Schwarzschild atau jari-jari gravitasi, di mana jari-jari ini memprediksi keadaan ruang waktu yang dapat membengkok tajam karena pengaruh gravitasi kuat. Jari-jari Schwarzschild suatu benda sebanding dengan masanya. Seperti yang kita tahu, lubang hitam umumnya terbentuk dari sebuah bintang raksasa yang mati, kemudian terus memadat hingga membentuk bintang neutron, bintang quark, bahkan pada kepadatan Planck. Di skala Planck dengan ukuran kepadatan hingga miliaran kali lebih kecil daripada partikel proton. Contoh, seperti pada matahari kita. Diketahui, matahari kita memiliki jari-jari selebar 693.340 km, di mana massa matahari kita sekitar 332.946 kali massa dari bumi. Ya, dengan nilai tersebut, jika kita hitung dengan menggunakan persamaan Schwarzschild, maka seandainya matahari terkompresi menjadi lubang hitam, maka diketahui matahari akan menciptakan cakrawala peristiwa hanya sebesar 3 km saja, di mana massa matahari sepenuhnya terkompresi di titik ujung ruang yang melengkung. Disinilah Karl Schwarzschild pertama kali menteorikan keberadaan lubang hitam. Ya, dari sini kita bisa gambarkan mengapa ya matahari kita tidak akan bisa berevolusi menjadi lubang hitam. Karena faktanya matahari kita hanya memiliki ukuran dan massa yang sangat kecil, dan jika terkompresi, matahari kita hanya akan memiliki jari-jari cakrawala peristiwa sebesar 3 km saja. Dengan ukuran seperti itu, lubang hitam matahari kita akan cepat menguap dalam radiasi Hawking, yang artinya pada lubang-lubang hitam raksasa di alam semesta yang memiliki luas jari-jari cakrawala peristiwa hingga jutaan kilometer. Pastinya bintang pembentuknya dulunya memiliki massa dan jari-jari yang super dahsyat. Dari sini kita bisa gambarkan betapa sulitnya membuat sebuah lubang hitam, terutama lubang hitam stabil yang tidak mudah menguap dalam radiasi Hawking. Jika memang membuat lubang hitam terdengar sangatlah mustahil, karena kita wajib memiliki objek dengan massa dan ukuran yang jauh lebih besar daripada matahari kita. Kemudian kita diwajibkan untuk memeras dan mengkompresinya hingga ke kepadatan Planck untuk dapat membengkokkan ruang waktu secara ekstrim. Lantas, mengapa ya para ilmuwan-ilmuwan fisika partikel berasumsi mungkin saja suatu saat nanti LHC, akselerator terkuat di dunia, akan menciptakan lubang hitam? Bagaimana ya hal itu bisa terjadi? Ya, memang untuk menciptakan lubang hitam energik membutuhkan massa yang super dahsyat. Tapi, tahukah Anda bahwa Albert Einstein dalam teori relativitas khususnya
pernah menyatakan bahwa massa dan energi adalah setara, di mana kedua entitas tersebut dapat dipertukarkan melalui persamaan E sama dengan mc kuadrat. E merupakan energi, M adalah massa, dan c kuadrat adalah kecepatan cahaya. Ya, memang secara teoritis menciptakan lubang hitam dapat dimungkinkan di laboratorium dengan cara mengakselerasikan objek bermassa atau M hingga mencapai kecepatan cahaya atau c kuadrat, di mana nantinya ketika objek-objek bermassa diakselerasikan mendekati kecepatan cahaya, kita pasti akan mendapatkan dan menghasilkan energi atau berbagai struktur eksotis seperti yang kita tahu. Karena faktanya LHC dapat mengakselerasikan atau mempercepat sebuah partikel seperti proton-proton hingga mendekati kecepatan cahaya dengan energi luar biasa, dan kemudian akan menghancurkannya atau menumbuhkannya pada target. Pada kondisi itu, LHC bisa saja menciptakan segala jenis partikel aneh, materi eksotis, dan energi khusus, bahkan lubang hitam supermikro. Tapi khusus untuk menciptakan lubang hitam, hal ini tak semudah yang Anda bayangkan, karena faktanya menurut Profesor Brian Greene dari Columbia University, dengan teknologi yang dimiliki umat manusia saat ini, mustahil perangkat kita dapat menciptakan lubang hitam eksotik di laboratorium. Seandainya memang suatu saat nanti kita bisa dan berhasil mendapatkannya, massa lubang hitam tersebut juga akan sangat kecil dan hanya akan berusia beberapa mikrodetik saja sebelum kemudian menguap dalam radiasi Hawking. Ya, dari sini kita bisa jabarkan bahwa seandainya lubang hitam memang nantinya terbentuk di laboratorium, Anda jangan pernah berharap bahwa lubang hitam tersebut akan memiliki gravitasi super dahsyat layaknya lubang hitam stabil di luar angkasa. Karena faktanya, jika lubang hitam terbentuk sangat kecil dan bermassa sangat rendah, hal tersebut akan bersifat sebaliknya. Lubang hitam tersebut akan sangat cepat menguap dan menghilang dalam radiasi Hawking, di mana menurut persamaan Hawking bahwa semua lubang hitam pasti akan memancarkan radiasi yang akan mengurangi massanya karena efek asimetri kuantum. Ya, lubang hitam raksasa memiliki suhu yang sangat dingin. Semakin besar ukurannya, maka semakin dingin suhunya. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran lubang hitam, maka semakin panas lubang hitam tersebut. Dan jika lubang hitam tersebut berukuran super sangat kecil, pastinya lubang hitam tersebut akan memiliki suhu yang sangat panas. Entropi termal dapat menguapkan lubang hitam sangat cepat. Ya, sebagai contoh, seandainya ada lubang hitam dengan massa 100 kg saja, maka lubang hitam tersebut pasti akan memiliki ukuran cakrawala peristiwa hanya sebesar 1 miliar kali lebih kecil daripada proton jika kita hitung menggunakan radius Schwarzschild, di mana lubang hitam dengan ukuran seperti itu hanya akan dapat bertahan 1 nanodetik saja atau 1/1 juta detik dan akan menguap begitu saja. Namun jika lubang hitam tersebut tiba-tiba mengalami hamburan superradian, di mana terjadi peningkatan efek radiasi yang disebabkan oleh medan bosonik ketika mengenai putaran lubang hitam, maka lubang hitam tersebut bisa saja meledak. Peristiwa ini disebut sebagai bom lubang hitam. Peristiwa ini umum terjadi pada lubang hitam raksasa yang dapat menciptakan ledakan supernova. Tapi dalam kondisi lubang hitam mikro, kemungkinan hal tersebut akan sangat sulit terjadi karena lubang hitam akan terlebih dulu menguap. Ya, selain itu, untuk menciptakan lubang hitam mikro, minimal sebuah akselerator partikel wajib berkekuatan 10⁻XVI tera elektron volt. Itu pun lubang hitam mikro yang terbentuk hanya akan bermassa 2,2 mikrogram saja. Sedangkan akselerator partikel terkuat di dunia yang umat manusia miliki saat ini, yakni LHC, hanya mampu membuat kekuatan 14 tera elektron volt. Hal ini tentunya sangat jauh dari kata cukup untuk menciptakan lubang hitam terkecil sekalipun. Ya, diketahui untuk menciptakan lubang hitam yang seberat 100 kg, kalian wajib memiliki akselerator partikel seukuran galaksi Bima Sakti dengan energi yang super sangat besar. Meski membuat lubang hitam nyata di laboratorium akan ultra sangat sulit, tapi teman-teman tenang saja, karena kalian masih bisa membuat lubang hitam lain, yakni
lubang hitam replika atau eksperimental yang biasa disebut dengan lubang hitam analog atau sonic black hole. Pada dasarnya, sonic black hole tidak terbentuk dari materi-materi eksotik seperti yang ada pada struktur lubang hitam astrofisika. Sonic black hole adalah lubang hitam akustik yang terbentuk di mana fonon atau gangguan suara tidak dapat keluar karena gangguan fluida. Lubang hitam replika ini memiliki bentuk dan perilaku seperti lubang hitam pada umumnya karena mereka juga dapat berotasi dan memiliki medan. Intinya, lubang hitam sonik terbentuk karena ada gangguan suara atau fonon yang terperangkap di dalamnya. Eksperimen-eksperimen lubang hitam replika ini diketahui sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga riset di universitas-universitas besar di dunia. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus. Profesor Cardus bersama Karl Schwarzschild mengabarkan